Sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri dari ovarium atau indung telur, tuba fallopi atau oviduk, uterus atau rahim, dan vagina. Ini adalah ovarium yang merupakan organ penghasil sel telur, ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur atau ovum setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12-50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita sudah tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba fallopi atau yang disebut dengan oviduk, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet wanita atau sel telur. Dan yang ini adalah uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian depan mulut rahim dan menonjol dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin ketika proses ovulasi. Hubungan ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Dan yang ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma. Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun dari kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari penis sebagai saluran urin serta sperma dan shockstrom yang berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ kelamin dalam terdiri dari testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian vas deferens yang berfungsi mencairkan epididymis dan uretra. Uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan kelenjar Cowper yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Tanda bahwa sistem reproduksi laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan reproduksi dari penis yang biasanya terdiri pada anak laki-laki yang berusia mulai dari 10 tahun sampai 14 tahun. Cairan tersebut merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis.
Spermatogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sel sperma atau spermatogenium atau yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogenium melakukan pembelahan secara meiosis dan meiosis yang mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.